Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Kasih doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Di balik ini apa namanya, typhoon ya guys ya, atau typhoon atau badai angin ini ya, kita semoga selalu dilindungi ya guys ya. Kaisam berdoa nih untuk teman-teman kita yang di rumah sakit. Kalau angkat sakitnya, teman Yatisam yang mungkin hari ini juga sakit, cepat sembuh ya. Ayo semangatin lagi karena kita di sini tuh kerja ya guys ya. Ya, jadi kita harus sadar, oh iya, majikan kita itu pasti akan nggak suka kalau kita kerja. Makanya sakit itu nggak boleh dimanja, harus dilawan. Bangun, walaupun kepala pusing, minum obatnya. Karena kita tahu di sini tuh kita numpang ya guys ya. Jadi harus semangat. Teman Kaisam lagi bahagia tentunya, semoga selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, Kaisam itu sambil hari Senin libur di kamar ya. Ayo kita ngopi dulu ya, Puy. Masya Allah ya guys ya. Kaisam juga tadi bikin ini guys, bikin dongsoy, ada ini apa namanya, tahu-tahu ya guys ya. Bismillah. Jadi itu bukan Kaisam yang bikin, itu incestnya Kaisam yang bikin, pacarnya yayanya Kaisam. Kaisam males guys bikin kayak gitu-gitu, yang penting makan tuh telur dadar kocok selesai beres gitu. Oke, penyakit ini tuh ternyata banyak guys terjadi di teman-teman kita. Ini banyak sudut pandang yang menyatakan bahwa ih, kok kena sipilis sih? Kamu di sini sering main ya sama laki-laki asing ya. Ternyata asal kalian tahu guys, sipilis itu walaupun kita setia dalam satu pasangan, ini misalkan kita punya suami nih, kita tuh ngerasanya berhubungan ya maaf ya guys ya kalau Kaisam ngomongnya vulgar ya, karena Kaisam itu berpikir kita sudah pada dewasa ya guys ya. Yang bocil-bocil skip aja. Jadi buat kalian juga yang belum menikah juga boleh informasinya ya guys ya, belajar bareng. Yatisam itu tahu dari mana. Ini banyak kasusnya yang cerita sama Yatisam sampai pada akhirnya ada nih mbak yang sembuh ya guys ya, sampai dikatakan negatif. Itu ternyata sipilis bisa diobati guys. Jadi buat kalian nih yang memiliki tanda-tanda seperti ini, ya udah sebaiknya gitu minum obat aja gitu daripada lebih parah. Karena rentannya untuk wanita ini sipilis ini gede banget ini. Maksudnya penyakit sipilis ini kemungkinan besar nih untuk wanita ini kalau kalian jorok ya bisa juga kena. Oke, kita belajar yuk, sama-sama belajar ya. Kita ambil ilmunya aja guys ya. Yang mau dengerin Kaisam ayo, yang enggak juga nggak apa-apa. Oke, jadi Kaisam punya cerita di mana pernah Kaisam bahas penyakit sipilis ya guys ya, di mana mbaknya sudah dikatakan negatif. Itu memang mbaknya sengaja bayar dokter, bayar. Cuma dia berpikir kayak gini guys, untuk apa sih kita cari duit kalau kita sakit ya kan? Nah mumpung di Hong Kong dia juga punya uang, jadi dia itu melakukan suntik antibiotik sipilis dan 3 bulan itu dinyatakan negatif alias sembuh. Ya uang yang dikeluarkan ya dari gajinya dia bekerja di sini ya akan kembali gitu ya guys ya. Nah mbaknya ini menginformasikan kepada teman-teman Kaisam, tolong kasih tahu tuh mbak-mbaknya yang mungkin di sini juga berhubungan dengan laki-laki asing ya kan, untuk menghadapi mau medical check up nih, kalau kalian renew kontrak atau apa, mbaknya ini menghimbau untuk membeli antibiotik yang bisa dibeli di apotek guys, antibiotik untuk penyakit sipilis ya guys ya. Nah Kaisam apa obatnya? Chat aja ya, karena Kaisam itu nggak mau menyebar obat ya. Buat kalian aja yang butuh, mungkin butuh antibiotik sipilis, ini bisa dibeli di apotek, itu harganya $30 satu strip ya guys ya. Jadi mbaknya ini menganjurkan kalian untuk minum antibiotik sipilis ini sebelum kalian melakukan medical check up. Jadi 2 bulan kalian mau medical check up, alangkah lebih baiknya terjangkit atau enggak gitu, diminum aja untuk mengantisipasi supaya medical check up-nya oke gitu. Ya guys ya, iya. Murah kan obatnya? Iya, nggak apa-apa untuk kesehatan kita sendiri. Oke, kita bahas tentang penyakit sipilis yuk. Ada yang telepon Yatisam, saya ini medical check up di Indonesia ini bagus, fit. Nyampe Hong Kong Yatisam, saya kan di medical ulang lagi Kaisam. Terus saya tuh dengar videonya Kaisam membahas tentang sipilis. Ternyata Kaisam, saya positif sipilis Kaisam. Padahal saya itu belum berhubungan dengan warga asing di sini. Bahkan saya itu baru datang banget dari Indonesia. Dan Yatisam, saya ini setia dengan suami saya. Loh, kenapa kok bisa kena sipilis di Hong Kong? Ya, berpikir ya. Kaisam itu cuma ngomong, terus majikan kamu gimana? Alhamdulillah Yatisam, majikan saya itu mengizinkan saya untuk berobat di sini. Alhamdulillah ya guys ya. Ini majikannya bagus ini. Kita doakan semoga mbaknya langgeng, bisa menjaga kepercayaan majikan ya guys ya, karena diberikan kesempatan untuk sembuh ya kan. Karena majikannya juga berpikir, ya udahlah udah nyampe sini kan sipilis juga kan, mungkin majikannya memiliki informasi tentang sipilis ya guys ya. Ya, kita doakan ya semoga mbaknya sembuh. Nah, akhirnya mbaknya ini ya udah mbak, karena Kaisam itu punya pengalaman mbak yang sudah berobat di dokter sudah sembuh dan dia juga memiliki obat yang bisa dibeli di apotek. Akhirnya Kaisam itu merekomendasikan mbak, kalau misalkan mbak mau nih, karena mbak ini kan masih potongan agensi ya guys ya kan, baru non ke sini, udah dirutinin aja minum antibiotik sipilis ini. Nah ini bisa dibeli di apotek mbak.
Jadi sementara udah diminum itu aja. Kayak Tisam yakin deh dari sisa potongan agency kamu masih bisa nih beli obat ini. Ya semoga aja sih ya. Sembuh itu kan miliknya Allah. Nah, ini kan yang termasuknya ikhtiar gitu ya guys ya. Ya, kita doakan aja semoga sembuh. Buat kalian juga yang butuh antibiotiknya boleh chat kayak Tisam ya. Oke, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, Mbak yang negatif. Kalian tahu nggak? Dia ini nggak berhubungan dengan orang asing guys. Dia setia dengan suaminya. Cuma dia itu dulu lahiran di dokter bayi. Maksudnya di dokter dukun itu guys, yang didatangin ke rumah. Nah, mungkin juga diduga kita kan setia sama pasangan kita ya guys ya. Nah, kita nggak tahu juga nih pasangan kita setia nggak sih sama kita. Oke lah, kategorikanlah pasangannya setia. Tapi ini kan sifilis ini terbentuk dari bakteri Treponema pallidum ya guys ya, dimana bakteri ini bisa ditimbulkan karena jamur guys. Karena mungkin suami kita ya guys ya tidak menjaga kebersihan alat kelaminnya, sehingga saat melahirkan ini ada luka di bibir vagina yang menyebabkan bakteri itu masuk ke mbaknya ini, sehingga habis lahiran ngerasanya nggak berhubungan intim lagi, kok tiba-tiba kena sifilis. Nah, itu bisa dugaannya seperti itu ya guys ya. Nah, jadi sifilis itu nggak ada rasa sakitnya guys. Jadi sakitnya itu nggak terasa. Cuma mbak yang kemarin melakukan pengobatan ini memang dirasakan setiap habis head itu gatel guys di bagian vaginanya katanya guys. Nah, buat kalian nih yang mungkin memiliki hal yang sama, habis head gitu gatel, ya kalian boleh minum obat ini ya untuk antisipasi aja ya guys ya. Iya. Jadi sifilis ini dibagi ya guys ya, ada sifilis primer yaitu ditandai dengan luka di tempat bakteri masuk. Jadi di bibir vaginanya itu ada luka guys. Terus ada sifilis sekunder. Jenis ini ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh. Nah, jadi ruam-ruam kayak gitu. Nah, mungkin nih pandangan orang-orang, ya kalau sifilis kak ada ruam-ruamnya nih. Nah, belum tentu guys. Jadi yang nggak ada ruamnya juga kita bisa kena sifilis juga gitu guys. Ya tapi tanda tanya kalau misalkan ada ruam-ruam ya mungkin gejalanya untuk menuju ke sana ya guys ya. Nah, terus ada sifilis yang ini tidak menimbulkan gejala guys. Tetapi bakteri itu ada di tubuh kalian gitu. Ya ini yang terjadi teman-teman kita. Orang saya nggak ngerasanya apa-apa kok kayak Tisam. Kok saya bisa hasil laboratorium itu keluar kalau saya kena sifilis. Waduh. Ini nih karena memang penyakit ini tuh nggak ada tanda-tandanya guys. Ya itu aja, gatel setelah head ya guys ya. Mungkin di area kewanitanya gatel, ada luka ya guys ya. Ya itu bisa kalian mengobati ya guys ya. Nah, sebenarnya tujuan Kaisam itu membuat video ini supaya kalian lebih menjaga kesehatan wanitaan kalian aja ya guys ya. Atau kalian punya pasangan, ya kalian harus ingatkan tuh untuk menjaga juga kebersihan alat kelaminnya, karena jamur ini tuh bisa timbul walaupun kita nggak ganti-ganti pasangan gitu guys, ya kan. Nah, jadi pesan dari video ini buat kalian yang mungkin merasa berhubungan intim di sini, karena kan jadi masuknya sifilis ini ke tubuh kalian ini saat kalian ini mengalami luka gitu guys di bagian kewanitaan. Nah, saat berhubungan intim, nah virus bakteri itu masuk dan menular gitu guys. Aduh. Semoga kita selalu sehat ya guys ya. Maka dari itu buat kalian nih, kan kalau misalnya di Hongkong ini kan kita itu ceboknya pakai tisu ya guys ya. Iya kan? Ya kalau kalian nggak sholat gitu ya, kalau sholat ya pasti pakai air ya guys ya. Ya karena najis kan. Nah, buat kalian nih yang jarang cebok, yang jarang mandi, ayo siapa cung sembarangan kayak gitu. Ya kan kali aja kan musim dingin males mandi. Nah, tetap aja ya guys ya, harus dicebok itu area kewanitaan kalian supaya menghindari dari penyakit kelamin ini. Nah, kalau misalkan kita sudah terjadi penyakit ini ya nggak usah bersedih gitu ya guys ya, karena sebenarnya pada dasarnya sifilis ini bisa sembuh. Bahkan di Hongkong ini 1 kali suntik bakteri ya guys ya, mbaknya ini cuma 3 bulan ini sembuh dari diagnosa positif sifilis. Dia ini melakukan suntik 2 kali suntik, jaraknya itu 2 minggu sekali untuk suntik antibiotiknya. Nah, ini 1 kali suntik itu $400 guys, itu 2 kali. Terus dia ini diberikan obat antibiotik minum ya guys ya. Nah, antibiotik ini bisa dibeli di apotek. Nah, ini makanya Kaisam itu nawarin ke kalian, kalau kalian butuh antibiotiknya boleh beli, chat kayak Kaisam, nanti Kaisam kasih tahu obatnya. Oke, itu diminumnya katanya 1 kali sehari setiap mau tidur. Jadi diterapi aja selama 3 bulan kalau kalian mau melakukan medical check up ya guys ya, untuk mengantisipasi. Karena tes sifilis ini juga ada nih untuk persyaratan untuk renew kontrak ya guys ya. Mungkin itu aja sih guys. Dan dari 2 kali suntik sama minum obat minum itu 3 bulan itu sudah negatif lagi sifilisnya. Tapi setelah negatif kalian nggak boleh sombong, tetap harus menjaga stamina tubuh, kesehatan, kebersihan lagi ya guys ya. Oke, walaupun kita pekerja migran, ya jangan muka kita aja yang dioles-oles gitu guys ya. Ya kan, kesehatan reproduksi wanita juga harus diperhatikan ya. Karena kalau sudah kita kena penyakit kelamin, wis guys, walaupun kita setia dengan satu pasangan, orang tuh pasti akan memandang kita nih, wah iya itu, pasti itu banyak pacarnya, pasti itu free sex itu, ya kan. Nah, orang ini kadang itu sukanya tuh menuduh-nuduh aja guys ya. Buat kalian nih yang kena, Kaisam support, jangan merasa malu ya, jangan menjelaskan apapun ke mereka gitu, karena mereka itu pada dasarnya cuma kepo. Jadi yang harus kalian lakukan adalah berusaha untuk sembuh, berusaha untuk semangat,
dan jangan menyerah ya, karena di Hong Kong itu ada kok dokternya yang bisa menyembuhkan kalian. Jadi jangan minder ya guys ya, jangan patah semangat. Semangat. Mungkin itu aja sharing saya hari ini, semoga bermanfaat ya buat kita semua. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boy.